Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiram min nubala ahli as-sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila al-yawmil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jemaah musalla Darul Huda, kumbu yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, adalah suatu kebahagiaan dan nikmat yang tak terlupakan di saat Allah mempertemukan kita dalam pertemuan ketaatan, apalagi di waktu salat yang termasuk waktu yang terbaik, yaitu salat subuh berjamaah pula. Salat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang apapun urusannya hari ini, presiden mengurus negara, raja mengurus rakyatnya, para direktur mengurus perusahaan dan lembaganya, para kepala sekolah ngurus sekolah dan murid-muridnya, para rektor mengurus universitas atau sekolah tinggi. Semua itu kita kalahkan dengan sholat sunat subuh 2 rakaat. Tidak panjang-panjang, pendek pula. Siapa yang tak sholat subuh atau yang tidak hadir, apalagi kalau rutin tidak hadir, hanya ada yang udah hadir rutin, ada yang rutin tidak hadir, orang paling menyesal nanti di akhirat. Sebaliknya, orang yang selalu hadir di rumah Allah ini, walaupun jarang hadir kuliah misalnya tak sekolah tinggi-tinggi, tapi selalu hadir di rumah ini, insya Allah dia yang paling beruntung di hari kiamat nanti. Jadi sunatnya saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu bersyukur kita kepadanya. Apalagi sempat pula kita saling bertukar senyum, ya, bertukar senyum, sedekah. Alhamdulillah, mengajak antum tersenyum juga sedekah. Silakan tersenyum. Alhamdulillah. Subhanallah. Tabassumuka biwajhi akhika sadaqah. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sempat pula kita berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa. Langkah kaki kita naik menangkatkan derajat, turunnya menghapus dosa. Apa pula apabila sampai di mushola pula ada kawan yang lama tak jumpa, melepas kerinduan pula. Ya Ustaz ya, dah lama kita tak jumpa. Kapan balik dari Qatar atau Emirat? Nah, jazakallah khairan. Nah, ini ternyata di Pekanbaru tak jumpa, di sini jumpa. Mana rumah sini saya? Masya Allah, rumahnya di sini bersembunyi. Ada utang piutang kita enggak? Mana tahu.
Apalagi jumpa pula orang yang berhutang selama ini di masjid, dibayarnya pula. Apalagi sungguh banyak. Oleh sebab itu terima kasih, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini tak hanya sampai di sini, tapi punya arti lebih sampai di akhirat nanti. Masuk surga bersama. Siap? Siap masuk surga bersama? Kayak enggak mau bersama, sendiri aja. Lengang nanti siap. Bersama-sama kita. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih saya ucapkan atau sebelumnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulakan karena ajaran beliau, masukan dan arahan beliau atas perintah Allah kepadanya, kita tidak tahu apa-apa. Sebagaimana beliau sendiri dulu juga sebelum Allah ajarkan ilmu ini, juga beliau tidak tahu juga. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Tidak tahu juga. Tapi Allah berikan dia cahaya, ilmu yang menerangi. Bukan hanya menerangi rumahnya, bukan hanya menerangi masyarakat Mekahnya, tapi menerangi seluruh alam ini. Semoga salawat dan salam kita tak pernah henti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita berharap pula dengan salawat dan salam itu doa kita mustajab. Di akhirat kita pun dapat syafaat, dan juga dengan demikian kita terhitung seperti kata Imam Al-Qayyim, berbakti pada orang tua kita. Subhanallah, macam mana bisa? Rupanya setiap kita mengucapkan salawat, Allah utus malaikat menyampaikan salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita salawat, dikembalikan ruh Nabi kepadanya. Baik, lalu disampaikan, hadhihi salatu fulan ibni fulan alaik. Ini salawat dan salam si fulan, anak si fulan. Jadi kita dikenalkan kepada Nabi, orang tua kita pun dikenalkan kepada Nabi. Makanya sering nama orang tua kita disebut di depan Nabi dengan selawat, maka termasuklah hikmah kita, bakti kita pada orang tua kita, bagian kata sebagai para ulama. Oleh itu tidak boleh setiap namanya disebut, kecuali kita mesti berselawat dan salam kepadanya. Ma'asyarul kiram, menjelang menjelang terbit matahari itu menjelang sarapan pagi atau dua-duanya? Masya Allah, tabarakallah. Atau menjelang, pokoknya menjelang kita beraktivitas, ya, aktivitas duniawi lainnya atau aktivitas ukhrawi lainnya. Saya ingin izin dan sekaligus terima kasih pada pengurus yang telah memberikan kesempatan ini. Saya juga tak berkecil hati andainya pahala kita semua beliau dapatkan. Andainya pahala yang besar diberikan. Sebab mendalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang memberi peluang kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan, memudahkan jalan kebaikan, dapat pahala seperti orang yang melakukan. Makanya rumah Allah itu semakin ramai, semakin menyenangkan bagi pewakarnya, sebab semakin banyak pahalanya. Oleh sebab itu saya pesan kepada siapapun, bukannya di sini, seluruh pengurus masjid, musalla dimanapun, jangan berusaha mengosongkan masjid dan musalla, tapi berusaha meramaikan masjid dan musallanya. Ada pula yang spesialis, asal ada masjid ramai dia tukang kosongkan. Ada juga di sini, ada. Subhanallah, ternyata penyakit ini menular kemana-mana. Padahal yang pertama dulu melakukan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, masjid harus diisi, bukan harus dikosongkan isinya.
Bahkan berapapun biaya yang dibutuhkan, kita harus keluarkan. Sekali lagi juga saya katakan, orang berinfak di rumah Allah itu bukan untuk ditabung, tetapi untuk dialokasikan. Dengan catatan amanah, jujur, akuntabel. Artinya disesuai dengan yang diperuntukkan untuk masjid dan segala kegiatan dan pengelolaan. Ini banyak ada pula, Masya Allah, tabungan masjidnya 240 jutaan. Tengok daftar kegiatan acara sekali dalam setahun, kegiatan ilmu sekali dalam setahun atau 2-3 kali. Padahal kita ini kaum muslimin, seperti kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala atau murid Ibnu Qayyim mengatakan, hajat kita pada ilmu lebih tinggi dari hajat kita kepada makan dan minum. Sekarang saya nak tanya ke teman-teman, kalau sempat lambat makan, lambat minum, apa akibatnya? Subhanallah, saya lambat minum sedikit. Iya, jadi kurang semangat. Nah, saya lambat makan, lambat minum, ada akibatnya? Bismillah. Masya Allah, ada perubahan? Sama semangat. Nah, kalau tadi agak loyo-loyo dikit, nah sekarang sudah minum. Ya, lambat makan, lambat minum, atau makan dan minum tidak teratur, atau makan dan minum tidak bergizi, akibatnya apa? Sakit. Penyakit mah. Orang penyakit mah dikasih makan, gimana akibat biasanya? Muntah. Iya kan? Muntah. Demikian juga kalau orang lama tidak ngaji, atau ngaji tidak teratur, atau ngaji kurang gizi. Nah, gimana? Ngaji kurang gizi? Ada? Ada ngaji kurang gizi? Ada. Ya. Seperti ngajinya hanya hiburan. Ngaji dia sambil berhibur. Waduh, kaji sedap sekali tadi. Ya, senang sekali dengar kajiannya. Gimana? Tidak ada berhenti ketawanya. Tidak ada berhenti ketawa. Terus apa kesimpulannya? Pokoknya enak, menyengasihkan. Ya, kalau diundang lagi ustaznya, kita siap. Jadi memang enak. Seperti junk food juga. Mana yang lebih enak? Bakar ikan atau ikan bakar daripada fried chicken? Awak tak tahu fried chicken apa urusannya? Tapi Kentucky fried chicken bisa. Mana lebih enak? Tergantung juga ya. Pada umumnya pasti ayam goreng lebih enak. Mana lebih enak kerupuk daripada kerupuk ubi daripada rebus ubi? Sama. Antum tak punya selera Indonesia. Orang Indonesia tuh kerupuk. Iya, sampai ke luar negeri. Yang terkenal dari Indonesia adalah kalau tidak mie, berarti kerupuk. Kalau tidak ikan kering. Nah, padahal itu yang kita senangi dan itu pula yang kurang gizinya. Baiklah kaum muslimin muslimat. Bagi ini saya ingin mencoba untuk berbincang-bincang serius sedikit tapi santai sampai selesai. Ya, serius santai sampai selesai. Insya Allah tak terasa nanti terbit matahari karena memang bukan urusan kita. Terbit matahari Allah yang ngatur. Sama tadi kalau ada yang bertanya cuma 60 Nabi sibuk terus ngangkut menerima salawat dari kita katanya. Kalau diserahkan ke kita tidak ada dananya. Nah, kalau diserahkan ke kita tidak ada kesanggupan kita. Maka serahkan kepada yang maha kuasa. Gimana caranya? Saya sudah bilang kepada waktu ceramah saya, siapa yang ingin tahu ilmu tentang gaib,
harus pindah ke alam gaib. Ya, tidak paham. Orang nak tahu tentang hari kiamat, ya, kalau nak perlu bukti fisiknya harus menyaksikan langsung. Berarti harus nunggu kiamat. Kalau udah nunggu kiamat baru beriman, ada gunanya? Ada gunanya? Tidak. Kemudian orang kalau nak maksakan tentang azab dan nikmat kubur, harus melihat dan merasakan dulu. Ya silakan saja masuk liang kubur. Cuman habis itu ada gunanya lagi beriman? Tidak ada. Oleh sebab itu, tidak semua yang harus diimani harus kita saksikan langsung dulu. Karena apa? Karena Allah berikan berita yang nyata dari yang maha mengetahui, yang nampak dan yang gaib. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah apa tafsir? Al-An'am. Tak boleh ragu. Itu tandanya tidak kokoh. Ya, kalau tidak kokoh, kalau tidak kokoh, dibelalakin dikit dah habis. Nah, makanya perlu kokoh. Nah, masyaallah kiram. Kita akan menafsirkan ayat ini. Beliau menyebutkan riwayat. Menurut beliau sanadnya jayyid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila?" Qala aqrartu. Apakah kamu bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan siap mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah kalau kau sanggup melakukan perjalanan. Qala aqrartu. Apa katanya? Saya ikrarkan itu. Artinya dia beriman, mau menerima itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Thumma waqa'at ihda aw rijlu naqatihi fi hufrah. Setelah mengucapkan aqrartu, saya mengikrarkan itu, artinya dia bersaksi, setuju menerima itu, berarti sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah itu, satu dari kaki ontanya terperosok ke dalam lubang atau parit, fawaqa'a ala unuqih, sehingga dia terjatuh, lehernya yang pertama turun ke tanah, famat, dan mati. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam qala man arada an yanzura ila rajulin lam yalbis
imanahu bidzulmin falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang ingin melihat orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka lihatlah laki-laki ini. Ini kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mengucapkan syahadat, baru saja masuk Islam, belum mengerjakan apa-apa dalam Islam, dia sudah mendapatkan jaminan keamanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nabi membacakan ayat itu kepadanya, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditafsirkan dengan ayat dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman alaihissalam berwasiat kepada anaknya, memberikan pelajaran pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, orang ini selamat dari itu, padahal hidupnya selama ini dipenuhi dengan kesyirikan. Orang jahiliyah musyrik dulu, orang jahiliyah dulu musyrikin, orang musyrikin. Tapi dengan ucapan tadi, aqrartu, sehingga dia berhak yang sebelumnya kekal di neraka, tapi dengan kalimat ini menjadi aman dari neraka. Allahu Akbar. Ada yang mau mati setelah syahadat? Ma'asyiral kiram bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru mengucapkan syahadat, maka dia selamat. Kisah lain, ada seorang anak Yahudi sering membantu Nabi atau menjadi pembantu Nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu adalah bisa bergaul dengan orang agama manapun. Nah, kalau nak belajar toleransi, tidak usah ke Amerika. Toleransi belajar kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toleransi bukan berarti harus seagama, seperti yang didakwakan oleh sebagian orang yang tidak istiqamah dalam beragama, yang mengatakan agama semua sama. Itu dadanya orang tidak beragama. Kalau semua agama sama berarti dia tidak beragama. Agama tidak sama. Agama tidak mungkin sama. Toleransi bukan campur adukan agama, tapi toleransi itu adalah menghormati sama-sama pemeluk agama. Tapi kalau harus sama semuanya dicampur, tidak bisa sih. Awak kan mana nanti supaya toleransi. Antum suka kopi, saya suka teh, ini suka jus, kita campur aja, enak. Kopi campur teh campur jus, enak. Itu tidak toleransi namanya itu. Itu bukan toleransi. Itu kadang orang nak mencampurkan Islam, Kristen, dan Yahudi supaya dan seluruh agama syirik lainnya campur aduk aja. Ya, sehingga itu tidak punya identitas lagi. Pas hari Waisak udah ini pula gayanya. Pas hari Natal sudah Natalan pula. Pas hari Idul Fitri nak jadi khatib pula dia. Allah Ustaz, nak jadi khatib di Idul Fitri. Padahal kemarin baru Natalan.
Ya. Ini orang tak beragama, orang tak beragama. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, ya, ketika meninggal, baju besinya tergadai di tangan orang ya. Ya. Kalau orang mau meminjamkan uangnya kepada Nabi, berarti orang itu percaya. Orang Quraisy ketika Nabi dimusuhi oleh mereka, titipan-titipan mereka masih ada pada Nabi. Mereka tidak, dari sisi amanah mereka tidak ragu. Cuma masalah dari sisi agama yang mereka tidak mau. Kaum muslimin, ada anak Yahudi jadi bantu Nabi SAW. Jatuh sakit, dan semakin hari semakin berat. Nabi datang berkunjung kepadanya. Berarti boleh mengunjungi orang non muslim yang sakit? Tidak boleh. Boleh, kenapa tidak boleh? Nah, boleh mendoakannya sehat? Hah? Mendoakan dia sehat, boleh tidak? Semoga kamu sehat. Tidak boleh? Tonton memang bahayanya. Nah, yang tidak boleh mendoakannya dapat rahmat memang. Minta ampunan tidak boleh. Tapi mendoakan dia sehat, ya boleh. Nah, apalagi mendoakan dia dapat hidayah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengunjunginya. Ketika dia hampir meninggal, semakin keras sakitnya, kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu dia melihat ke ayahnya. Ayahnya kadang kasihan nengok anak. Dia bilang, ajib Abul Qasim. Jawab atau ikuti apa yang disebut oleh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dapat izin dari ayahnya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma taharat ruha. Setelah mengucapkan itu, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Fatala la wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain mengatakan tahallala wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi berseri-seri gembira dan mengucapkan alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku dari api neraka. Sepanjang hidupnya kafir syirik, tetapi di ujung hayatnya Allah berikan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dan masih banyak lagi orang-orang yang Allah berikan, orang-orang yang Allah berikan kepadanya, ya, di akhir-akhir masa hidupnya Allah jadikan masa-masa indah dan manis, nikmat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga yang lama dia meninggalkan Allah SWT dalam waktu yang sekejap dia bayar, dan Allah mudahkan baginya untuk menuju jalan surga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' thumma fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada orang yang beramal amalan ahli surga, lalu hampir, Nabi katakan hampir jarak dia ke tujuh surga tinggal sehasta kan, tinggal melompat lagi kan, ya, satu langkah lagi nak masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan lauh mahfuz sudah lebih dahulu. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka.
Tentu kita tidak ingin yang ini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Ada pula orang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, berbuat kesyirikan, amalan ahli neraka, sampai tak ada jaraknya dengan neraka kecuali sekira sehasta, ada hampir masuk. Faisbuku alal kitab, lalu catatan takdir menentukan dia masuk surga, maka dia mengamalkan amalan ahli surga, fadkhulaha, masuk pula ke surga. Ya sih, atau pilih yang mana? Hah? Maksiat dulu, habis itu baru tobat gitu. Nah, jangan. Kalau kita mudah-mudahan dari awal kan tidak mesti seperti itu semuanya. Ada jenis lain dari kecilnya taat sampai akhirnya husnul khatimah. Tapi Nabi membuat contoh ini. Ya, bukan harus seperti itu keadaannya. Tapi ada di antara orang yang beramal tapi di akhirnya dia terpeleset. Sebagaimana ada orang yang berdosa tapi di akhir hayatnya Allah angkat. Artinya apa? Yang beramal tak boleh bangga dulu, tak boleh ujub dulu, tak boleh riak dulu, tak boleh berselebrasi dulu. Kenapa tak boleh berselebrasi? Tahu selebrasi? Hah? Mencak di lapangan. Ya. Tak boleh dulu kita selebrasi sampai ada pengumuman resmi. Kapan pengumuman resminya? Tidak tahu rupanya ya saya. Kapan pengumuman resmi kita menang itu? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Oleh sebab itu hari ini kalau kita selebrasi gugur amal kita. Apa sebab? Membocorkan rahasia. Membocorkan rahasia. Padahal belum ada pengumuman, bisa dianulir kita. Maka riya membatalkan amal. Riya membatalkan amal. Maka sekarang tidak boleh riya. Tapi kalau sudah ada pengumuman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabi, hari itu silakan selebrasi. Sebab pengumuman resmi sudah keluar. Tidak boleh. Nak mencak-mencak itu silakan, nak lompat-lompat salto silakan. Ya, tapi kalau sekarang jangan. Karena pengumuman resmi nanti. Yang kedua, bagi mereka, ini yang pertama ya, yang beramal saleh harus selalu khawatir. Orang yang selalu merasa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang senantiasa khawatir, dia beramal. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, yang seperti itu tuh orang yang selalu takut pada Allah itu ketika mengerjakan amal, yang beramal dosa atau apa? Da'ya bintas Siddiq. Yang dimaksud adalah orang beramal taat tetapi takut amalannya tidak diterima. Nah, makanya oleh sebab itu kalau ada perasaan ini pada kita, bahwa setiap beramal ada rasa khawatir amal tidak terima, maka berbahagialah. Tapi kalau sebelum lagi beramal sudah konferensi pers, belum lagi jadi tapi sudah ngundang wartawan, maka bersedihlah. Ya, kadang bayar zakat 25.000 cuma, tapi sampai
biaya konferensi persnya 25 juta, zakat 25.000 per orang, untuk bayar wartawannya 25 juta karena dikeluarkan televisi dan sebagainya. Tidak ada gunanya itu semua, tidak ada. Saya melihat dengan sendiri kan orang-orang di sana itu kalau bayar zakat, dia bukan mengumumkan di depan orang, tapi dia datang ke rumah-rumah orang yang berhak. Koper 2 penuh bang, bukan rupiah. Rupiah apalagi uang 1.000, uang tukang yang apa namanya parang peti murah. Kalau udah koper berapa lagi? Ini uang 500 rial, 2 koper dia jinjing sendiri. Sopirnya ikut di belakang, dia coba bayangkan, dia ngangkat sendiri, ngantar ke rumah orang yang berhak. Ada yang dikasih 2.000, kalau kita dikasih 2.000 nangis ini. Ya 2.000 kan parang pati murah. Nah beli barang murah pun tidak dapat. 2.000 rial, 1.000, dan sesuai dengan ini. Tidak ada dia umumkan, karena dia memang berharap kalau bisa hanya Allah saja yang tahu, kemudian orang yang menerima. Kalau kita subhanallah diumumkan sampai terinjak-injak mula orang, sampai terinjak-injak, antrian panjang, senang pula itu. Senang kita melihat orang antrian panjang di tengah panas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena apa? Mereka ingin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya orang yang beramal jangan gembira dulu. Yang kedua, orang yang beramal amalan ahli neraka, kita yang melihat pun tak boleh menjustifikasi, karena masalah surga neraka bukan urusan kita. Tetapi tugas kita adalah yang salah kita benarkan, yang lalai kita ingatkan, yang melanggar kita tolong. Tolong apa? Kita tolong untuk tidak melanggar lagi. Tetapi yang sering melawan itu yang melanggar, kan yang bersalah ya Pak ya? Kan ya? Yang sering melawan itu yang bersalah enggak? Betul enggak? Enggak tahu. Orang yang enggak bersalah lalu Bapak apresiasi, marah enggak dia? Orang yang tidak bersalah, orang selesai sholat subuh berjamaah, lalu Bapak bilang Masya Allah, mudah-mudahan Bapak selalu sehat karena selalu hadir sholat, marah nggak? Marah nggak dia? Bapak kalau saya gitu kan marah nggak? Apalagi yuk Pak sarapan kita selesai ya. Tidak ada orang marah. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah sholat berjamaah, Bapak datangi ke rumahnya, bawa hadiah, bawa buah-buahan, bawa apa di sini makanan paling disukai, kelamai, kelamai misalnya, bawa. Habis itu dengan bicara hati-hati sekali, jadi hati kita bicara. Mohon maaf nih Pak, sebenarnya udah lama saya naik sini, saya memang dari rindu berjumpa. Pokoknya Bapak ini orang baik sebenarnya, cuma masalahnya jarang nampak di masjid. Mulai kalimat jarang nampak di masjid, dah sah. Betul Pak? Marah nggak dia? Marah nggak? Marah. Makanya orang lebih senang mengajak kebaikan daripada melarang kemungkaran. Ini orang pelanggar itu kan karena memang tidak taat, makanya dia akan kemungkaran melahirkan kemungkaran lain. Nah, coba lihat yang sering bertengkar sama polisi di jalan, yang tertib atau yang melanggar? Yang melanggar. Yang tertib kan tidak pernah bertengkar, enggak, jarang, kecuali polisi yang nakal atau lain lagi. Ya udah, SIM sudah ada, STNK masih hidup, lampu hidup semuanya kan, tetap juga ditahan apanya, itu mungkin lah. Tapi kalau pasti apanya ada kurangnya tersebut, ada kurang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi orang yang berbuat dosa tidak kita tutup pintu baginya, karena mungkin saja di akhir hayatnya
Allah bukakan kebaikan-kebaikan untuknya. Dan ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Mungkin kita bagian daripadanya. Dulu mendengar orang mengaji, nengok orang mengaji, jijik kita nengoknya, ya kan? Anak-anak muda ke masjid dicemooh, masih kecil, masih muda kok sudah kayak orang tua. Karena yang ngaji dulu adalah orang tua. Sehingga di kampung dulu tuh namanya wirid uang tua. Wirid orang tua. Remaja paling wiridnya sekali sesemester. Itu pun syaratnya ustadznya harus kocak. Iya kan? Harus gaul. Kalau enggak, kalau macam-macam Ustaz Dasman enggak laku di remaja. Apa sebab? Banyak ayat, banyak hadis. Itulah kalau sekarang. Nah, ketika anak muda mulai mengaji dan mulai banyak yang bahkan dengan nada curiga, ya, dengan nada provokatif, kadang-kadang memberikan gelaran ini dan itu untuk menghalangi. Biasa. Tapi setelah dia ikut mengaji, rupanya baru terasa manisnya ketaatan itu. Sehingga salat itu menjadi suatu kerinduan dalam hatinya. Baca Quran itu menjadi hiburan terpenting dalam hidupnya. Infak itu adalah kebutuhan pokok baginya. Jadi kalau sehari dia tidak berinfak, rasanya ada yang tidak beres dalam dirinya. Zikir itu adalah pakaian hari-harinya. Senyum selalu mengukir bebannya. Kenapa? Karena dia sudah Allah berikan, bukakan jalan. Walaupun sebagian di sisa-sisa usia, tidak ada masalah kaum muslimin tadi di ujung hidup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, saya dah tua Ustaz, tidak ada lagi. Ada. Ya. Sebab ketika Amr bin al-As radhiyallahu anhu masuk Islam, kapan dia masuk Islam? Setelah tidak ada yang tahu. Tayyib. Kayak perlu diperingati nampaknya. Kapan masuk Islam? Setelah Sulhul Hudaybiyah. Setelah Sulhul Hudaybiyah. Amr bin al-As radhiyallahu anhu ini salah satu dari 4 orang Arab super cerdas. Tentu saja di bawah Nabi alaihissalam, terkenal di era Islam 4 orang Arab super cerdas. Dikenal dalam sejarah. Salah satunya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia ahli negosiasi, negosiator ulung. Pokoknya ke Romawi, ke Persia, ke Najasyi, ke Yaman, dia selalu jadi utusan orang Quraisy untuk urusan negosiasi. Tapi subhanallah, walaupun hebat, tapi tak sehebat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika orang-orang Islam hijrah ke Habasyah, Amr bin al-As menjadi andalan orang Quraisy untuk melobi Raja Habasyah. Siapa rajanya? Najasyi. Dia sudah biasa bernegosiasi dengan Najasyi sebelumnya. Tapi kali ini gagal. Berkat apa? Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika dia hampir berhasil untuk meminta kepada Najasyi semua swakawan, semua yang minta swaka perlindungan ke Najasyi dipulangkan ke Mekah. Mau dipulangkan untuk apa? Untuk dikasih pekerjaan. Untuk disiksa, untuk diintimidasi, untuk melemahkan dakwah Nabi alaihissalam.
Untung Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu minta izin pada Najasyi, mohon izin yang terhormat raja, izinkan saya mengatakan sesuatu. Lalu Ja'far membacakan awal-awal surat Maryam. Surat Maryam. Karena Najasyi beragama Nasrani. Tentu kisah itu mirip dengan ada yang dalam Al-Injil. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya, sampai kisah itu. Lalu Najasyi akhirnya merubah pendiriannya. Ya Amru, dia bilang, ya Amru, saya tidak akan kembalikan mereka kepada orang Quraisy, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Isa ibn Maryam dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya An-Najasyi di akhir hayatnya juga beruntung mendapatkan hidayah, sampai Nabi menyolatkannya secara gaib. Karena Najasyi masuk Islam diam-diam. Ini dahsyatnya kejahilian itu, sampai raja pun harus sembunyi-sembunyi masuk Islam. Aja bayangkan. Apalagi kita yang tak punya kuasa. Makanya kalau tuntut ada kuasa, gunakan untuk membela dakwah dan kebenaran, bukan kuasa untuk menghambat dakwah dan kebenaran. Karena An-Najasyi radhiyallahu taala anhu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, beruntung mendapatkan hidayah itu. Heraklius tidak beruntung. Dia mau masuk Islam sebenarnya, sampai dia katakan ketika datang surat Nabi, diciumnya surat Nabi itu alaihissalam, disimpannya rapi-rapi, kemudian dia hormati, dan sampai dia katakan, andainya saya berada dengan Nabi Muhammad SAW itu, saya yang akan pasangkan sendalnya, saya akan mengangkatkan air buang hajat dan sebagainya, dia katakan. Tetapi ketika para pembesar agama yang ada di istana tidak setuju, akhirnya dia tidak berhasil untuk masuk Islam. Nah, ini di akhir usianya husnul khatimah dan membela orang-orang yang membawa dakwah. Yang lain tidak, menjadi musuh-musuh dakwah. Nah, kita tinggal pilih. Apakah kita tukang kosongkan masjid di sisa-sisa usia kita, atau kita termasuk pelopor untuk meramaikan masjid-masjid Allah di sisa-sisa usia kita? Karena gemilang di sisa usia itu penting. Sebagaimana juga gemilang di awal juga bagus, tapi di akhir itu penting, karena al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi indikator utama, yang menjadi patokan adalah bagaimana kita menghabiskan masa hidup kita ini. Makanya Amr bin As yang awalnya menjadi musuh Islam, ketika datang ke Nabi SAW agak terakhir dibanding yang lain. Lalu apa katanya? Ya Rasulullah, saya datang tidak berbaiat. Dia beriringan masuk Islam dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Akhirnya dia bilang, ketika mau baiat, dia tarik lagi tangannya. Nah, malak ya Amr, kenapa? Ya Rasulullah, ashtarid, saya berbaiat tapi dengan syarat. Kata Nabi, masyarakat, apa syarat yang kau ini kan? Qala dzambi ya Rasulullah, dosa-dosaku. Karena berapa banyak dosa yang dilakukan. Di Makkah Nabi dia provokasi. Hijrah sahabat Nabi, dia jadi negosiator untuk menggagalkan misi hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Pokoknya
berperang dengan Nabi berkali-kali. Dosa tak memerangi Nabi? Dosa tak memerangi Nabi? Dosa tak memerangi dakwah Nabi? Dosa besar. Dosa besar. Dosa tak nutup masjid? Nah, ini khilafiyah. Masalah khilafiyah. Dosa tak menghentikan kajian-kajian di masjid? Dosa tak? Dosa. Makanya Amr merasa dosa. Nabi tidak bebas berdakwah di Masjidil Haram dulu. Pada Masjidil Haram siapa dulu yang bangun? Atuknya dia. Atuknya Nabi SAW. Tapi orang Mekah tak boleh Nabi berdakwah di situ. Sah? Apa sebab tak boleh? Kenapa tak boleh Nabi berdakwah di situ? Hah? Karena beda dengan yang mereka inginkan. Tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka ingin dakwah itu sesuai yang mereka inginkan, bukan sesuai yang Allah turunkan. Kan begitu? Maka Amr dulu jadi penghalang itu. Tapi ketika dia masuk Islam, dia syarakan ya Rasulullah, dosa-dosaku selama ini. Datang pula hadis, ya Amru ala ta'alam annal Islam yajubbu ma qablah. Amru, kau masuk Islam ini sudah dapat cap husnul khatimah. Islam itu memotong semua dosa-dosa sebelumnya. Makanya tidak ada lagi, kalau ada orang sudah bertobat, jangan diungkit-ungkit dosa lamanya. Kita menolong syaitan untuknya. Karena ada orang, baru kabatang cilok kata jualnya kan, ada cenderung alim belum dah ada cerita. Kemarin itu dah habis. Orang sudah bertobat, ya. Apapun dosa sebelumnya, apa dosa yang paling besar? Syirik. Tapi setelah orang itu masuk Islam, ada diungkit-ungkit lagi dosa syirik itu? Ada diungkit lagi? Enggak. Awak kadang berfoto sama TV diungkit-ungkit juga. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat. Ya, dosa sebesar apapun, kalau sudah Islam dan taubat, maka habis. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ini. Yang lama-lama, biarkan berlalu. Sekarang kita buka catatan baru. Saya harus menjadi penopang dakwah ini. Saya harus menjadi pelopor menghidupkan rumah-rumah Allah ini. Saya harus menjadi pendanai kegiatan-kegiatan pendidikan dan dakwah di sabilillah ini. Semoga yang telah lalu itu Allah hapuskan. Sekarang saya akan mengumpul sebanyak mungkin yang saya bisa untuk menabung ke akhirat saya nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita jumpa di sini dalam keadaan taat, di akhirat mudah-mudahan masuk surga dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Yang salah tolong jangan dicatat, yang benar saja silakan dihafalkan dan diamalkan, karena kekurangan pasti ada. Yang kurang itu tidak usah dicatat, jangan diingat-ingat, soalnya nanti senyumnya tertahan. Ya, kalau yang kurang-kurang nanti diingat, senyum tertahan itu bisa dideteksi. Tapi kalau sudah tidak ingat lagi yang salah-salah itu, insya Allah senyumnya lepas, hati pun terasa lapang, dan pergaulan kita luas, dan pahala pun datang, pintu dunia terbuka. Terima kasih, mohon maaf. Karena ada pertanyaan saya. Hah? Kok ibu-ibu pula diwakilkan? Ya silakan. Tapi, tertulis. Ini biasa ibu-ibu pertanyaan sulit-sulit sih. Iya, sulit pertanyaannya. Enggak lah dah. Udah paham orang itu. Hah? Apa tuh? Oh, saya yang nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, tolong jawab pertanyaan ini. Iya. Ini terus ibu-ibu ya. Amr bin As kapan masuk Islamnya? Yang jawab supir lontong. Ada yang tahu? Setelah
setelah Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Ini kapan Sulhul Hudaybiyah itu? Tahun berapa? Tahun ke-6 Hijriah. Nah, ini muqaddimah bagi Fathu Makkah. Subhanallah. Di dalam klausul perundingan kita dirugikan dalam zahirnya, tetapi Allah punya urusan sendiri, justru menguntungkan kita. Makanya mengikut wahyu dari Allah, mengikuti sunnah Nabi itu zahirnya mungkin merugikan, tapi ada hakikatnya justru menguntungkan. Ini yang tidak sampai kita sebagiannya. Makanya Umar waktu itu protes pada Nabi, ya Rasulullah, ini merugikan kita. Kata Nabi, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Makanya kaum muslimin menyerah sepenuhnya kepada Nabi itu yang membuat kemenangan kita, bukan mempertahankan apa yang ada pada kita. Allah musta'an. Kayaknya tidak ada pertanyaan itu saya. Astagfirullah, ada juga jadinya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Bagaimana usaha kita agar kita hendaknya diputuskan oleh Allah juga, walaupun kita sudah banyak beramal. Baik, terima kasih. Makan teratur. Makan teratur. Paham enggak? Ngaji teratur. Ya ngaji teratur. Kalau sudah ngaji teratur, selalu di majelis ilmu bersama orang-orang berilmu, bersama orang yang menegakkan ajaran Nabi SAW, dan selalu kalau makan berdoa enggak? Berdoa. Jangan lupa bismillah. Artinya ada usaha untuk menyehatkan jasmani dan rohani, dan ada pula permintaan kepada Allah supaya terus istiqamah. Makanya salat tadi saya mulai dari salat. Kalau kita tegakkan, kita setiap salat pasti meminta istiqamah. Pasti meminta istiqamah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka menjaga salat itu adalah suatu cara terpenting untuk selalu berada di jalan hidayah. Allah Ta'ala alam. Nah, itu jawaban pendek, Bu. Perlu diperpanjang? Dah, alhamdulillah dapat. Ini saya kalau perpanjang nanti bisa setengah jam pula menjelaskan. Saya bahas nanti asbabul hidayah, asbabul istiqamah, kemudian mawaniknya apa dan seterusnya. Nanti tonton anak asal lambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya silakan. Apa hukumnya mengedepankan ego dan tidak ingin disalahkan sehingga menimbulkan pertengkaran di antara dua orang dan tidak saling bersapa dan peduli satu sama lain? Mohon nasihatnya. Ada memang orang tidak siap untuk disalahkan, tapi suka nyalakan. Gimana caranya? Ada orang kalau rapat mesti pendapat dia yang diterima, yang lain? Ini obatnya satu, dia hidup sendiri. Sendiri. Kalau dia ada di suatu lembaga, jangan diberikan tanggung jawab. Sebab dia kan menjadi orang otoriter. Jadi otoriter. Pokoknya usulan saya kalau tidak terima, saya mundurkan diri. Undurkan aja lah diri itu. Undurkan aja. Nah. Kaum muslimin muslimat, Nabi SAW, Nabi SAW, yang dijamin benar selalu, karena dia maksum dari
mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah. Nabi sendiri masih minta pendapat kepada para sahabat. Ketika dalam perang Badar, Nabi tetapkan di sini markas kita. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, hadza amrun umirta bihi am ra'yun ra'aitahu aw masuratun ra'aitaha. Ini wahyu dari Allah sehingga tidak ada lagi pembahasan. Atau ini aja strategi yang antum tetapkan. Kata Nabi, bal hadza masuratun aw hadhi masuratun ra'aituha. Menurut saya ini yang pas. Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, yang pas itu mata air Badar ini harus berada di kawasan aman kita. Ini Nabi memindahkan markas. Ketika perang Uhud, orang-orang Quraisy nak meluluh lantahkan Madinah. Nabi panggil lagi para sahabat, baik yang senior maupun yang junior. Di mana rapatnya? Di mana rapatnya? Di Dewan. Hah? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Masjid itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk salat saja. Banyak yang bisa diputuskan di sini. Sebab apa? Sebab di masjid orang pasti wudhu sebelum masuk. Sah? Habis wudhu, masuk tangan kanan dulu. Tangan kanan. Apa? Kaki kanan dulu. Berdoa, mengucapkan salam. Sah? Sah? Habis itu salat dulu. Habis itu berdoa. Barakah. Nampak kawan? Salam. Tapi kalau di dewan, itu lawan kita itu. Jadi makanya di masjid itu barakah. Nuntut ilmu barakah di sini. Jelas ya? Nah, makanya di masjid akan terjaga adab-adab. Kalau di rumah atau di selain masjid, yang laki perempuan bercampur aduk. Kalau masjid sama juga. Mesti ada adabnya. Walaupun sebagian kadang tidak jaga adab lagi. Ya kadang-kadang ibu-ibu yang jadi imam ke depan. Imam ustaz. Tidak jarang pula menari-nari pula di depan. Itu sudah keterlaluan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi minta pendapat lagi. Yang senior-senior bilang kita, karena jumlah kita sedikit, kita tunggu dalam kota saja. Sehingga yang perempuan pun ikut nanti bisa melempari orang dari atas atap rumah. Gitulah lebih kurang. Yang muda-muda kemarin kan tidak ikut perang Badar. Mereka bilang, ya Rasulullah, kita tunggu di luar. Dengan alasan andainya nanti kita kalah, misalnya masih ada kesempatan bagi keluarga untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau sudah dalam kota kalah, dah habis sudah. Ini Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, pasang kain perang. Nah, melihat tindakan Nabi begitu cepat, yang muda-muda merasa bersalah. Apa sebab? Awak yang usulkan tadi, kan senior katanya di dalam, kita usul. Akhirnya mereka minta maaf, ya Rasulullah, kami mohon maaf kalau memang keputusanmu tadi di dalam kota, kami siap untuk di dalam kota. Cuman kami tadi menyampaikan keinginan. Kata Nabi SAW, la yanbaghi li rasulin idza labisa la'watahu ayat za'ah. Kalau seorang rasul sudah pakai pegang perang, tidak boleh dibuka lagi. Nah, itu khusus Nabi SAW. Akhirnya mereka tunggu di luar. Ini semuanya masyhur. Nah, kemudian Nabi SAW dibimbing oleh Allah. Lihat, ikhwan, ini ayat kadang luput dari perhatian kita. Hanya dari sisi meneladani Nabi dalam akhlak, tapi tidak sampai kepada proses manajemen perundingan dan rapat kita. Ahli manajemen mengatakan ayat ini sangat penting. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat dari Allah, kamu bisa berlemah lembut pada mereka. Kalau orang sudah lemah lembut, akan ada ego lagi. Nah, kalau sudah lemah lembut, ego itu akan turun. Tapi kalau walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu itu hati keras dan berhati kasar,
mereka akan meninggalkanmu. Iya, orang yang tak bisa menerima pendapat orang lain, orang yang selalu memaksakan kehendak sendiri, siapa yang tahan bersamanya? Yang bertahan pasti karena orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Tapi orang tidak butuhkan akan segera minta resign dari kita, walaupun kita memberikan orang gaji besar. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Maka Nabi katakan, ini adalah rahmat, kamu bisa berlunak lembut, tidak boleh keras. Oleh sebab itu, fa'fu anhum. Lihat, ini mukaddimahnya pertama sebelum merapat. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Setelah itu, wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka. Masuk ruang rapat bukan dengan dada sesak, dengan dendam kesumat. Sebab kita sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Yang kedua, dosanya kepada Allah kita mintakan ampunan juga, sehingga dia masuk pun bebas dari himpitan dosa. Karena orang berdosa itu tidak diberikan taufik. Sekarang kita doakan. Setelah itu baru wasyawirhum bil amri. Ajak mereka bermusyawarah. Tapi kalau musyawarah hati sesak dengan ini, awas nanti ketemu di ruang sidang saya bantai, saya habisin, saya telanjangi. Tidak usah rapat. Tidak akan baik hasilnya. Oleh sebab itu, pada ibu yang menanya, orang yang punya ego seperti ini, ingat, Nabi kita alaihissalatu wassalam dapat petunjuk, tapi tidak pasang ego. Kan bisa aja dibilang, saya ini Rasulullah, kalian jangan ngomong-ngomong apa-apa. Tidak ada, kecuali kalau itu perintah Allah taala. Perintah Allah perlu dimusyawarahkan lagi? Hah? Tidak perlu musyawarahkan lagi. Misalnya perintah Allah tidak boleh laki-laki dan perempuan berkhalwat. Ya, makanya kita kalau punya kos-kosan, larang. Tidak ada tamu laki-laki masuk ke rumah perempuan, tak ada tamu perempuan masuk ke kos laki-laki. Jangan dimusyawarahkan. Kalau musyawarah nanti hasilnya lewat jam 10 tidak boleh lagi. Sebelum jam 10 boleh. Ada orang kalau nak berbuat maksiat itu nunggu jam 10 dulu. Hah? Tidak ada. Ini akibat dari aturan Allah dimusyawarahkan. Yang jelas secara adat istiadat kita saja, orang Melayu ini, yang laki-laki memang jangan masuk ke ruang perempuan. Perempuan jangan masuk ruang laki-laki kecuali sudah ada SIM, surat izin memasuki. Itu malah didorong, malah masuk lah gitu. Tapi kalau belum ada SIM-nya jangan. Makanya jangan dimusyawarahkan lagi itu. Pokoknya kalau tuan-tuan jadi RT di RW, di lingkungan kita semua kos-kosan harus tak ada aturan ini, bahwa yang perempuan tak boleh masuk kos laki-laki, yang laki-laki tak boleh masuk kos perempuan kecuali mahram. Jam berapapun. Sebab orang tak nunggu dulu jam 10 baru netengnya, jam 10 baru ayo kita berbuat maksiat. Tidak ada. Maksiat itu bisa terjadi, mohon maaf, di atas motor pun orang buat maksiat sekarang. Ya, di atas motor pun sering saya lihat. Ya, orang berciuman di atas motornya sambil berjalan. Kalau andainya boleh secara aturan ditabrak, saya tabrak itu. Nah, cuman kan tidak boleh. Aturan tidak boleh, agama juga tidak membolehkan. Hati-hati, jangan ditabrak, tidak. Jangan. Tapi kalau dinikahkan boleh. Saya kalau punya kesempatan sering saya datangi. Ya, saya datangi, Assalamualaikum, salam, Masya Allah, pengantin baru ya, selamatnya. Dia bilang, kan enggak Pak, katanya, masih kawan. Ini bukan kawan, ini kawin namanya. Ini bukan kawan, ini kawin namanya. Ya kaki udah bersilang di atas motor. Kan bukan kawan lagi, kawin. Dia bilang, mau enggak saya nikahkan? Oh enggak Pak, kalau enggak pulanglah, jangan di sini. Soalnya bikin saya iri semua. Iya, dia yang berdosa, awak ikut berdosa pula. Kan itu? Ya enggak? Dia yang buat, kita berdosa. Oleh sebab itu, tolong jangan dibuat seperti ini. Tapi kalau kamu mau menikah, ya mau di kantor keuangan, saya tinggal telepon kepala KUA-nya. Ya. Enggak ada mas kawin, saya bantu. Kalau hanya seperangkat alat sholat. Tapi kalau seperangkat alat rumah tangga, saya nikah. Iya.
Iya kan? Nggak mungkin saya bantu dengan seperangkat alat rumah tangga. Tapi kalau seperangkat alat sholat, biar saya bantu. Karena keadaan darurat kan? Karena Anda udah saksi, saya tinggal teman-teman saya banyak di sini, jemaah saya banyak. Akhirnya dengan cara begitu, alhamdulillah, mohon maaf Pak ya, dia minta maaf, selesai masalah. Tapi kalau antum tabrak, banyak urusan nanti. Nah, atau antum kerasin, kurang ajar kalian, jangan. Mereka walaupun sebenarnya memang kurang ajar, tapi masih tetap perlu diajar. Salam aja dulu, kan ada larangan salam pada orang buat maksiat. Ada larangan mengucapkan salam pada orang buat maksiat, kan tidak ada kan? Enggak, salamnya assalamualaikum. Ucapkan selamat ya pengantin baru. Itu aja. Kita tahu dia bukan pengantin. Cuman kita pakai bahasa ini pendekatannya. Nah, karena kalau pengantin tidak mungkin di atas motor ya. Kan tidak mungkin di atas motor kan? Kalau di atas motor pasti yang belum ada kamarnya. Nah, maka kita ucapkan. Kalian mau nikah? Saya tinggal panggil KUA. Padahal KUA yang akan saya panggil tadi mana dulu. Tapi saya jamin aja. Kan banyak kenalan kita kan, murid-murid kita juga banyak kok tentang itu. Misalnya saya kenal KUA Payakumbuh kan, kejadian jadi Padang Panjang, saya telepon KUA Payakumbuh misalnya. Ustaz, yang KUA di sini siapa? Pasti dia cari tahu nanti. Saya telepon tolong. Nah, ditolong kan. Untuk syarat perangkat alat apa tadi? Alat sholat. Kan ada yang murah juga kan ada yang murah. Kerudung berapa? Banyak umurnya. Awak kira 35.000 model. Di masa saya nikah dulu ada yang masih 35.000. Sudah 300 sekarang. Wih, besok saya tidak berani lagi nampak. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi ego itu sebenarnya hanya bisa ditenangkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Terima kasih mendengar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kepada di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.